Halo, assalamualaikum. Balik lagi bersama saya Nurse Rano ya. Guys, kali ini saya sudah ada bersama Nurse Vika. Beliau ini merupakan perawat hemodialisa, salah satu perawat hemodialisa di RSUD Kraton ya guys ya. Halo. Nanti kita akan tanya-tanya. Mbak Vika ini masih hamil guys. Jadi nanti kita akan bertanya atau ngobrol ya Mbak Vika ya tentang pengalaman beliau ini sedang hamil, dalam kondisi hamil, dan beliau harus tetap bekerja di tengah pandemi corona ini. Bagaimana pengalamannya? Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel saya biar ramai ya. Dan mari kita saksikan video selengkapnya berikut ini. Jadi sudah berapa bulan Mbak Vika kandungannya? Kemarin terakhir sih aku kontrol itu 22 minggu. 22 minggu. Ya mendekati 6 bulan berarti ya. Perkiraan hari lahir kapan? Agustus akhir, kalau nggak awal September sih. Tapi normal kandungannya, maksudnya nggak ada masalah apa? Oh nggak sih, nggak ada sih. Selama ini normal aja. Ini nggak apa? Kerasa berat nggak di kerja dengan kondisi hamil gini? Kalau saat ini karena ini kan hamil kedua ya. Jadi kan kalau hamil kedua ini puji Tuhannya tuh nggak yang kayak hamil pertama. Kalau pas waktu hamil pertama itu agak berat sih karena kan selama 3 bulan biasalah trimester pertama gitu kan, sampai sering diinfus gitu. Tapi kalau yang hamil kedua ini enggak, jadi ya lumayan enggak begitu berat sih. Cuma harus bisa membagi fisiknya aja kan. Jadi nggak itu ya, nggak morning sick itu nggak kayak dulu ya? Ada sih 3 bulan pertama biasa, cuma masih bisa dikasih makan. Kalau yang hamil pertama itu kan enggak sama sekali, harus dipacu dengan infus. Kalau ini masih bisa ditanggulangi. Ini Mbak Vika ini kan kita tahu ya sedang ada pandemi COVID, pandemi corona. Kadang-kadang ada rasa khawatir nggak Mbak? Maksudnya khawatir terhadap diri sendiri maupun kandungannya. Secara kemarin kan banyak juga ya, ada yang bahkan kemarin ada perawat yang lagi hamil terus juga meninggal juga. Sempat ada kekhawatiran kayak gitu nggak Mbak? Tetaplah sebagai tenaga medis pasti ada. Apalagi aku kan istilahnya berbadan dua ya. Janin yang aku kandung kan itu juga kan calon manusia lah istilahnya ya, ada nyawanya. Jadi tetap pasti khawatir. Kemarin sempet sih pas kontrol terakhir itu suruh dicek rapid juga karena kan resiko ke bayi juga ya. Cuman ya percaya diri aja lah dengan segala perlindungan, dengan APD kalau kita kerja gitu kan, sama ya berserah lah ya intinya gitu. Bersama Siapa Tuhan lagi? ya? Iya. Siapa lagi sih kalau kita udah pakai APD lengkap tapi kita nggak berserah kan, sama aja. Yang lindungin kan ya tetap Tuhan lah, kembali ke situ sih. Kalau biasanya perawat kan dalam kondisi pandemi seperti ini kan APD-nya lengkap ya Mbak Vika ya. Itu kan ada hazmat dan lain sebagainya, maskernya juga harus double gitu. Ini nggak berasa nyaman nggak? Apalagi kondisi hamil kan pasti kan gerah. Pakai APD yang satu aja bisa panas banget. Terus ini dalam kondisi hamil dengan APD yang seperti itu bisa mempengaruhi nggak Mbak atau gimana rasanya? Ya sebenarnya nggak nyaman sih, nggak nyaman. Tapi kan karena mengingat itu adalah APD ya, alat pelindung dirinya kita sebagai tenaga medis ya tetap dilakuin. Walaupun sebenarnya lebih terasa panas kalau hamil itu kan sering banget gerahnya ya dibanding kalau kita nggak hamil, kayak gitu sih. Si janinnya itu juga sering gerak-gerak juga tuh. Ya kalau janin tetap aktif selama ini, nggak pernah ada gangguan apa sih kalau aku kerja. Cuma memang asupan aku minumnya kan harus lebih banyak lagi. Kalau suami sempat ada kekhawatiran nggak Mbak atau gimana gitu mencemaskan kondisi Mbak Vika itu
gimana? Tetap apalagi kan tahu kalau aku tenaga medis kan, dan apalagi di masa Covid ini kan banyak tenaga medis terutama perawat banyak yang kena, bahkan bukan di ruang Covidnya kan, mereka terpaparnya oleh pasien-pasien yang justru malah bukan bukan di isolasinya malah di luarnya kan, itu justru malah membuat kekhawatiran. Apalagi kayak kita di ruang HD itu kan sebenarnya sama pasien dari mana aja kan, kita juga nggak tahu pasien itu kontak dari mana gitu kan. Jadi intinya ya sama sih, kayak suamiku juga tetap khawatir, tetapi ya kembalilah pasti diingatkan APD-nya dipakai. Kalau kayak minum vitamin gitu, minum nggak setiap hari maksudnya kondisi hamil kayak gini ada kan nutrisi atau vitamin tambahan yang mungkin diberikan oleh dokter biar janin dan ibunya terlindungi dari virus, itu ada nggak biasanya? Enggak sih, enggak. Vitamin rutin biasa yang tiap hari dokter Objin kasih, tiap hari aku minum nggak masalah. Tapi memang dari ruangan sendiri kita bekerja juga ada vitamin, itu boleh diminum nggak apa-apa. Jadi paling tambahannya itu sama asupan makanku dijaga, minumnya juga banyak, itu aja sih, nggak ada tambahan-tambahan lain. Kemudian harapannya apa ini Mbak? Maksudnya ini kan tidak benar-benar kita susah memprediksi ya. Tadinya awal tahun kayaknya nggak apa-apa gitu, orang mau merencanakan nikah atau merencanakan hamil ini kan nggak terduga ya, padahal terus ditambah kita sebagai perawat kan pasti ada rasa khawatiran. Wong yang namanya bekerja sebagai perawat itu guys, kita fisik ya, bekerja nggak hanya pakai pikiran tapi juga fisik kita juga itu dalam kondisi hamil juga ini ya udah berat ya, udah berat ya Mbak. Betul. Ya dalam kondisi hamil kita harus bekerja sebagai perawat itu juga lumayan berat karena kita juga mengandalkan fisik juga ya kalau perawat itu, apalagi ini di tengah kondisi pandemi corona pasti ada kekhawatiran yang lebih ya. Apa harapan Mbak Vika selama ini, maksudnya di tengah kondisi hamil ada pandemi seperti ini, ada harapan apa gimana? Harapanku secara pribadi sih mungkin ya semoga pandemi Covid ini cepat berakhir ya. Ya kalaupun nggak berakhir ya, karena kan kita nggak tahu ya prediksinya sampai kapan, paling nggak mereda lah, dan masyarakat menyadari bahwa perlu ada kesadaran diri sendiri untuk kita saling menjaga supaya penularan Covid ini tidak terlalu banyak gitu kan, dan sudahlah berhenti di sini gitu. Karena dengan adanya ini kita semakin susah ya mau planning apa, merencanakan apa, yang sudah direncanakan apa itu pasti tertunda semua kan, karena kan terbatas oleh waktu, terbatas oleh aturan-aturan kan, dan kita sebagai tenaga medis juga ikut terkadang sudah melupakan, tapi ya ini yang harus dihadapi kayak gitu loh. Gitu aja sih ya. Semoga kalau saya terkadang gini Mbak Vika, kalau kita kan gini, kita di rumah sakit kan bekerja keras gitu ya untuk menghindari penularan, kita pakai APD yang begitu nggak nyaman, tapi ketika kita di luar ada banyak orang yang berkerumun nggak pakai masker dan lain sebagainya, itu kayaknya itu saya itu agak jengkel, tapi ya kembali lagi kita bisa apa gitu ya. Mbak Vika lihat gitu sendiri gimana? Saya aja yang nggak hamil nih, saya kasihan sama keluarga, apalagi Mbak Vika yang hamil pasti ada perasaan kayak gitu nggak? Kok gini sih gitu? Pastilah, pasti kadang aku juga ikut prihatin sih dengan hal itu. Maksudnya berarti itu kan belum ada timbul rasa kepedulian diri sendiri kan, masyarakat belum ada sama sekali rasa kepedulian diri sendiri. Oh ya aku harus begini, harus begini. Nanti kalau misalnya di sekitarnya sudah ada mulai yang positif, baru mereka menyadari itu malah salah kan. Harusnya kita mulailah dari diri kita sendiri gitu loh. Apalagi di kerumunan kayak gitu, ya paling enggak ikutilah kata pemerintah gitu loh, nggak usah berkerumun. Kalaupun berkerumun ya pakailah masker apa gimana kayak gitu.
emosi sih mas sama mas. Ya kadang tapi kita bisa apa lagi Iya. kalau mereka alasannya mencari nafkah bekerja sih nggak masalah ya, Iya. cuman terkadang ada yang mungkin bagi kita itu nggak penting gitu loh, Iya. nggak Nah penting seperti tapi kayak biasanya kan laki-laki kan suka mancing ya. nah, Sekarang akhir-akhir ini tuh udah banyak loh yang di kali-kali tuh mancing kayak gitu tuh kan banyak sekali tuh. Wah berkerumun. ya itu susahnya ya guys. Iya. Banyak ini curhatan kita nih sebagai perawat. Ya kita nggak menyalahkan juga sih, tapi bagaimana ya Supaya kadang-kadang yang semakin nyadar ya. yang di sini kita serius, tapi yang di luar sampai di luar ya gitu. Terakhir nih Mbak Vika, Iya. ada tips nggak ini bagi-bagi tips bagi yang sama lagi hamil juga perawat atau perawat COVID atau perawat yang lain ya juga ya yang lagi hamil di tengah pandemi ini, ada tips dari Mbak Vika ada nggak? Apa ya? Paling cuma titip pesan sih, tetap semangat aja, berpikir positif supaya setiap imun kita tetap naik, terus gak usah jadikan beban kalau kita itu sebagai tenaga medis, tetapi tetap semangat sesuai dengan sumpah kita, profesi kita, menjalani pelayanan dengan maksimal mungkin itu aja. Oke, terima kasih Mbak Vika sudah ngobrol-ngobrol sama aku. Semoga bayinya sehat sampai nanti lahir. Amin. Dan yang penting ibunya sehat, bayinya sehat, keluarga juga sehat, suami sehat ya Mbak Vika ya. Iya. Dan itu guys perbincangan saya sama Mbak Vika. Kalau kalian suka video ini silahkan like dan share, membagikan dan tulis di kolom komentar barangkali ada yang sama dengan Mbak Vika dalam kondisi hamil, masih tetap bekerja, gimana kiat-kiatnya bisa tulis di coret-coret di kolom komentar ya guys ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini biar channel ini semakin ramai ya guys ya. Oke, dan sekian dulu dari saya dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.